Video ini akan membahas lebih jauh fakta dan mitos dunia escort ambulan dari sudut pandang motovlogger. Mau tahu apa saja? Simak terus videonya. Oke, sedikit disclaimer ya lur. Jadi video ini saya buat murni dari pengalaman saya pribadi, dan karena sering kali penonton YouTube saya itu menanyakan hal-hal yang hampir mirip-mirip dan pertanyaannya sama-sama hampir ya pada intinya sama semua lah. Dan namun pertanyaan pada video kali ini tidak hanya pertanyaan yang ditanyakan pada channel YouTube saya. Bisa jadi saya ambil dari komentar di channel YouTube lain yang mungkin saja belum bisa mendapatkan jawaban yang cukup memuaskan. Makanya sekalian saya mungkin bisa sedikit membantu menjawab. Makanya saya putuskan untuk membuat video ini dengan harapan dapat memberikan gambaran sedikit mengenai dunia escort ke teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaannya. Untuk yang pertanyaan pertama, apa benar di Malang dan sekitarnya kegiatan escorting ambulan itu sudah dilarang? Saya pribadi tidak paham betul ya apa yang sebenarnya terjadi di Malang itu. Namun kenyataan di lapangan memang bahkan saya pribadi, saya sendiri itu sempat mengalami yang namanya sempat hampir di stop oleh pihak kepolisian. Namun kalau kita mengacu pada undang-undang, seharusnya di seluruh Indonesia itu memang tidak diperbolehkan. Namun mungkin ya, saya coba menjawab, mungkin saja di beberapa daerah yang terlalu macet seperti Jabodetabek itu masih diberi sedikit kelonggaran karena memang keadaannya di sana terlalu crowded. Dan berhubung Malang belum termasuk crowded banget, makanya mungkin kita dilarang untuk melakukan kegiatan tersebut. Makanya jangan heran kalau di wilayah Jakarta ataupun Bandung ataupun Bogor, Depok dan lain-lain itu seperti kesannya ada pembiaran. Namun di Jawa Timur, Surabaya dan Malang itu penindakannya cukup tegas ya. Kalau saya lihat dari faktor itu sih, karena memang kondisinya sudah berbeda ya, jadi perlakuannya pun berbeda. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara mengetahui tujuan ambulans. Nah, ini sering banget ditanyakan oleh penonton YouTube saya, dan di channel YouTube lain pun saya lihat juga ada aja yang komentar seperti ini. Untuk lebih jelasnya ya, sebenarnya sudah saya buatkan caranya untuk kita jika ingin membantu dan ingin mengetahui tujuannya di YouTube, di video saya yang sebelumnya itu nanti saya sertakan link di atas. Nah, di situ sudah dijelaskan. Intinya adalah jika memungkinkan, jika dalam keadaan macet parah itu kalian bisa berhenti di samping unitnya, di samping unit ambulans, dan kalian bisa tanyakan langsung ke driver atau ke suster atau ke pendamping drivernya. Nah, kalaupun memang tidak memungkinkan untuk bertanya karena ambulans terus melaju, ya kalian pakai kode-kode aja. Pelajari sedikit tentang kode di jalan raya. Itu kode pemotor kalau belok kiri, belok kanan, dan ya intinya gunakan kode-kode aja. Dan sedikit kalian baca tentang komunikasi di jalan raya, itu ada kok kodenya, kalian cari di Google aja. Dan si driver biasanya langsung kalau memang beliau orangnya mau di escort, ya pasti langsung menunjukkan kodenya juga. Oke, pertanyaan ketiga, apa ada ciri-ciri ambulans yang tidak ingin di escort? Ya, kalau ini lebih ke masalah seberapa kita peka ya, dalam tanda kutip. Ya pasti cara mengemudinya pasti beda banget kok antara yang mau di escort dan tidak mau di escort. Itu udah jelas banget, karena biasanya
Tapi yang sedikit ketara itu kalau kita berada di depan unit dan kemudian unitnya terlalu nempel dan kemudian masih klakson. Nah, itu berarti tandanya orangnya tidak mau di escort. Dan kalau orangnya mau, biasanya ada jarak aman ya sewajarnya lah, 1 mobil atau 2 mobil dari kendaraan kalian, jadi nggak terlalu mepet banget. Kalau dipepetin banget itu artinya kalian dianggap terlalu pelan atau justru mengganggu jalan mereka. Jadi kalau gitu ya langsung menepi aja. Pertanyaan keempat, tanggapan untuk relawan escort yang tidak safety. Waduh, ini sebenarnya cukup luas juga ya cakupannya, karena saya tidak tahu yang ditanyakan, yang dimaksud tidak safety ini bagaimana, apa tidak pakai helm atau tidak pakai jaket atau tidak pakai kelengkapan yang semestinya atau gimana. Nah, kalau untuk kita anggap tidak pakai helm aja ya. Kalau tidak pakai helm ya saya rasa ada sedikit yang salah sih dari pola pikirnya ya, karena kalau emang dia mau membantu ya harusnya selamatkan dulu dirinya terlebih dahulu, nah baru membantu orang lain. Kalau saya gitu. Nah, ya meskipun kadang sendiri saya pribadi juga dulunya memang terkesan kurang safety ya, tapi kalau saya dulu bukan karena tidak memakai helm, tapi lebih ke alas kaki dulu. Saya awal-awal itu masih sempat pakai sandal karena dulu memang belum terlalu niat ya turun di giat seperti itu, makanya saya dulu apa adanya ya, dan itu saya sempat dapat kritikan dari relawan yang waktu itu IEA Malang. Itu salah satu anggotanya sempat komen di YouTube saya kalau harus safety dan menggunakan sepatu. Nah, dari situ saya kemudian ketika turun ke jalan selalu menggunakan sepatu. Nah, kabar positif yang bisa diambil ya itu, kalau ada orang lain yang salah ya kita beritahu aja, jangan dibully atau jangan dikatain atau apa ya, katakan dengan baik-baik dan beri masukan. Semoga orangnya berubah dan memperbaiki dirinya sendiri gitu ya. Intinya kalau tujuannya sama-sama untuk kebaikan sih ya bilangnya juga baik-baik aja, toh niat dia sudah baik meskipun mungkin cara dan peralatan yang digunakan tidak lengkap atau kurang safety itu. Kemudian pertanyaan ke nomor 5, apa benar jenis sirine ambulans bisa digunakan untuk mengenali kondisi pasien yang diangkut? Kalau menurut teori dan SOP ya harusnya bisa. Kalau menurut teori ya harusnya bisa, namun pada prakteknya di lapangan itu yang menjadi faktor kadang kita justru salah tangkap adalah yang pertama, SOP setiap rumah sakit itu bisa beda-beda penggunaannya, tapi secara umum, secara general harusnya sama, namun pada prakteknya. Dan yang kedua yang mempengaruhi juga adalah yang kedua, kadang driver juga terpaksa harus menggunakan sirine yang bukan pada tempatnya. Misal pada video saya yang kemarin itu, yang video ini ya, itu kasusnya adalah mengangkut jenazah, namun ternyata yang sirine yang digunakan adalah kawat darurat. Kenapa? Karena memang dari pihak keluarga memang menuntut untuk supaya cepat sampai di tujuan gitu ya. Intinya sih apapun jenis sirine yang kalau kita mau menolong ya langsung tolong aja kalau memang, dan kalau memang kita nggak mau menolong apapun jenis sirinenya, yang penting kita minggir dulu.
prioritaskan dulu mereka, gitu aja sih. Oke, pertanyaan ke-6, ini yang terakhir ya. Apakah escorting ambulance ada SOP-nya? Tentu ada. Setiap organisasi itu pasti ada. Saya nggak bilang kalau yang nggak tergabung organisasi ya, tapi kalau yang tergabung organisasi itu pasti ada, dan SOP-nya bisa beda-beda, tapi secara general minimal tingkat safety-nya itu hampir sama, rata-rata itu ya pasti harus pakai helm, pakai jaket, pakai celana panjang, dan bawahnya harus pakai sepatu, jadi nggak boleh sandal ataupun sandal jepit. Dan sandal gunung juga, sepatu sandal juga nggak boleh ya. Yes. Kalau saya bahas satu-satu bisa panjang sih, tapi intinya itu, kalau SOP-nya jelas ada, kapan kita harus di depan, kapan kita harus di belakang, itu wah banyak banget sih SOP-nya sebenarnya. Makanya bagi kalian yang memang berminat ya, saya sarankan memang untuk bergabung di organisasi tersebut, atau minimal mendekatlah ke mereka yang sudah punya organisasi dan sudah punya SOP gitu. Jadi jangan asal langsung terjun ke lapangan, tapi minimal perbanyak juga temannya yang sudah melakukan hal yang sama dan jauh lebih awal daripada kalian, biar kalian tidak menyesal di esok hari, gitu sih ininya. Oke, mungkin itu aja sedikit untuk ngobrol-ngobrolnya kali ini ya. Saya bikin Q&A, bukan Q&A sih, tapi coba untuk menjawab aja komentar-komentar dari kalian. Jadi ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir, dan jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Kemudian apalagi ya, oh ya, kalau masih ada pertanyaan boleh kalian tuliskan di kolom komentar di bawah, nanti akan saya buatkan video part 2 nya mungkin kalau ada yang tanya. Kalau nggak ada ya udah sih. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya Amel Kemotor pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Aremania. Bye.